Kali ini saya akan menceritakan tentang satu koin ya, satu jenis koin, yaitu 1/20 gulden, koin terkecil di kelas Netherlands Indies. Ukurannya cuman diameternya cuma 12,5 mm dengan berat hanya 0,61 gram. Artinya tidak sampai 1 gram koinnya dan ukurannya kecil sekali ya. Dan ini pernah laku di lelang itu sebesar 3.360 US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang kurang lebih 50 juta rupiah. Mari kita lihat kenapa koin ini bisa mahal sekali. Ini adalah contoh koin-koin 1/20 gulden dari tahun 1855 dan tahun 1854. Kebanyakan adalah tahun 1855 karena dicetak lebih banyak, sedangkan 1854 hanya beberapa keping. Di sini ada kualitas dari jelek sampai bagus. Ya, jadi ini koin yang pernah kita foto. Ya, jadi detailnya nanti akan kelihatan jelas sekali. Ya, untuk mendapatkan koin UNC sangat-sangat sulit, dikarenakan ini kan koin dengan nominal yang terkecil ya, 1/20 gulden. Artinya koin ini dulunya juga banyak terpakai. Jadi untuk mencari yang kualitasnya UNC atau seperti baru itu adalah sangat-sangat sulit. Ini adalah total gradingan yang tercatat di NGC Sensus dan direkam pada tanggal 22 Mei 2020. Di sini kelihatan ya, di koin 1/20 yang MS tahun 1854 itu cuma ada 1 keping. Artinya koin MS untuk tahun 1854 ini adalah sangat sulit untuk mendapatkan yang bagus. Jeleknya itu udah susah, apalagi yang bagusnya. Ya, untuk MS 1855 itu total ada 17 keping MS. MS itu artinya mint state ya, jadi yang kurang lebih yang bagus, yang UNC, uncirculated. Total 17 keping, dimana yang MS itu ada sekitar 12 keping, dan di bawah MS itu ada sekitar 5 keping yang tercatat di NGC Sensus. Sedangkan untuk yang PF itu hanya ada di tahun 1854. Jadi PF itu adalah proof. Proof itu adalah koin yang dijadikan contoh ya, sebelum dicetak dengan kuantiti banyak. Untuk PF itu total ada sekitar 16 ditambah 7 itu ada 23 keping ya, total PF yang tercatat di NGC Sensus. Semuanya skornya lumayan bagus, dan dibedakan ada PF biasa. PF biasa itu dia proof biasa ya, jadi nggak ada cameo atau ultra cameo. Cameo atau ultra cameo itu artinya dasar koinnya itu kelihatan seperti cermin atau kaca. Kalau dia sudah mulai buram atau udah karena kelamaan, itu dia nggak kelihatan, makanya nggak ada muncul ultra cameo atau cameo, tapi dia tetap masuk kategori proof. Untuk proof cameo itu ada sekitar 7 keping ya di NGC Sensus, dan yang ultra cameo itu sangat sulit sekali, hanya ada 1 keping. Jadi untuk PF ultra cameo itu sangat-sangat langka ya, cuma ada sekeping di NGC Sensus. Sedangkan untuk kuantiti cetaknya untuk tahun 1854 diperkirakan hanya dicetak 1000 piece. Itu dipastikan yang hilang pasti banyak sekali, tidak ada akan utuh 1000 piece lagi, karena koin ini sudah ratusan tahun ya. Jadi yang keluar paling ini yang kelihatan 1854 aja di bawah 20 piece ya, apalagi 1000 piece itu sudah sulit untuk mendapatkannya lah. Sedangkan untuk tahun 1855 dicetak 491 ribuan ya,
ini agak banyak. Jadi koin ini yang 1,55 lumayan banyak di pasaran, tapi yang kualitas extra fine sampai AU. Kalau untuk yang UNC juga sangat-sangat sulit. Kita lihat UNC nya aja total hanya 17 keping, hanya 15 keping ya. Di luar yang di bawah MS itu ada 5 keping. Jadi untuk koin ini, untuk koin 20 ini, untuk cari koin yang benar-benar bagus dan UNC itu termasuk sulit sekali. Ini adalah 20 gulden 1855 dengan kondisi UNC atau uncirculated MS min state. Ya, ini adalah contoh koin yang sangat bagus. Ini saya pernah mendapatkannya dari Belanda. Cuman ada 1 keping. Berkoleksi begitu banyak, maksudnya kita pernah transaksi jual beli koin yang jelek bagus AU. Bagusnya cuman dapat ini saja, 1 keping. Bayangin seberapa sulitnya untuk mendapatkan koin UNC ini. Ya, walaupun koin ini kecil karena difoto pakai kamera DSLR dengan lensa makro ya, jadi kita bisa mendapatkan detail koinnya walaupun dia cuma 12,5 mm dia punya diameter. Ya, kita lihat singanya, mahkotanya itu semua jelas sekali, dan baret di badannya itu minim sekali. Nah, ini kita foto lebih dekat lagi, jadi detailnya itu benar-benar kelihatan jelas ya. Singanya itu cantik sekali ya, tulisan 20, G-nya itu juga kelihatan jelas sekali. Dasarnya juga bersih, baret juga kelihatan sangat minim. Jadi ini masuk kategori UNC. Nah, ini juga kita zoom tahunnya ya, tercetak dengan jelas sekali. Jadi koin ini jelas belum pernah dipakai. Untuk koin yang MS itu termasuk sangat sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini juga koin 20 gulden 1855. Ini koin juga termasuk UNC, cuman tidak sebagus yang sebelumnya. Kelihatan ada pemakaian sedikit ya, tapi masih masuk kategori UNC. Kalau ini sudah jelas pernah dipakai dan sudah ada kotoran ya di koinnya ya. Jadi semacam mungkin tanah atau lumpur ya, sampai tumbuh lumpur itu sudah ada di koinnya. Dan cetakan kita lihat di singanya sama dasarnya itu sama mahkotanya itu sudah tidak jelas, sudah agak aus. Jadi ini koin masuk ke extra fine lah menurut saya ya. Ini adalah contoh 20 gulden 1855 yang bagus. Cuman ada cumannya. Cuman disayangkan bagian belakangnya itu banyak baret halus. Walaupun bagian depannya itu bagus sekali UNC, cuman karena bagian belakangnya ada baret halus, NGC kemungkinan tidak akan kasih skor. Kemungkinan dia UNC dengan catatan details itu artinya karena ada baret halus banyak di belakang. Ini koin cantik sekali, cuman sayang sekali bagian belakangnya itu ada baret-baret halus. Nah, ini koin yang kelas-kelas AU ya, ini sudah tidak UNC ya, dan dia sudah ada oksidasi dan baret-baret juga lumayan banyak ya. Jadi skor mungkin tidak bisa UNC. Kita lihat hasil skornya di halaman berikut. Nah, itu mendapatkan nilai AU details, almost uncirculated details, dengan keterangan surface highlight. Artinya di dasar koinnya itu banyak baret halus. Highlight itu baret halus. Jadi tidak dapat skor. Ini juga 1855. Kalau dilihat dari gambar sebenarnya cukup bagus ya.
cukup bagus koinnya, tapi mungkin masuk ke AU lah, atau MS lah, bisa MS juga. Coba kita lihat skor berikut, kita lihat di halaman berikutnya. Oh, dikasih nilai AU details juga, surface highlights, jadi tidak bisa UNC juga. Jadi untuk grading coin ini memang sangat sulit untuk mendapatkan skor bagus, butuh perjuangan ya, makanya harga koin ini bisa tinggi sekali ya. Nanti saya kasih lihat di bagian belakang itu koin-koin mana yang harganya sampai puluhan juta ya. Ini 120 1855 agak kotor, tapi mungkin EGC bisa tidak mempermasalahkan kalau yang gini, karena dia kotorannya alami ya, sehingga udah agak aus sedikit ya, tapi masih bagus. Dasarnya ini termasuk bagus nih, tidak banyak baret. Kita lihat nilainya. Nah, ini dapat MS61 ya. MS61 termasuk MS yang skor batas bawah naik dikit dari batas bawah, itu MS itu 60. Jadi MS itu nilainya 60 sampai 70. Cuman untuk koin kuno yang ratusan tahun, bisa MS-nya sudah bersyukur. Jarang sekali koin tua gitu di atas 65 skornya. Sangat jarang. Kalau ada skor gitu biasanya harganya bisa berlipat-lipat karena kelangkaannya. Nah, ini contoh koin yang 1/20 1855 yang kelas mungkin extra fine ya. Jadi kelihatan banget ini koinnya sudah pernah dipakai, dan ada kemungkinan besar ini sudah pernah dicuci ya. Kita lihat nilainya. AU juga masuk ke AU details dengan keterangan excessive surface highlights, artinya itu baret halusnya keterlaluan banyaknya, makanya ditambahkan excessive over ya. Jadi cuma bisa dapat AU details. Ini koin juga menurut saya cukup bagus dengan oksidasi alami ya, belum pernah dibersihkan atau di NCS ya. Kotanya juga masih tercetak bagus, 1/20, angkanya juga masih bagus, tulisan belakangnya itu juga masih lumayan bagus. Kita lihat NGC kasih skor berapa. Oh, NGC ternyata cukup ketat, cuma dikasih AU detail surface highlights ya, padahal ini repot-repot dibeli dari Belanda, dapatnya AU details. Itulah susahnya main atau koleksi koin kuno Belanda atau Netherlands Indies ya, karena koin-koin tua begitu untuk cari yang bagusnya itu kayak cari jarum di dalam jerami ya, jadi sangat-sangat sulit. Nah, ini kelas terbaik 1/20 golden 1/55 UNC. Ini UNC full ya, nggak ada korting, diskon. Bagian depan belakang dia punya dasar tidak ada baret, mulus. Baretnya ada lah, tapi halus lah ya, masih tidak mengganggu. Cetakannya sangat detail ya. Ini sudah pasti dapat MS. Kita lihat NGC kasih nilai berapa. NGC kasih MS64 termasuk skor yang bagus untuk koin sekecil ini ya. Kemungkinan hanya ada 1-2 keping di NGC, bisa dicek lagi di halaman yang depan tuh ya. Jadi lumayan ini dapat MS64. Ini skor tertinggi yang pernah grading sendiri untuk 1/55. Koin ini juga diimport dari Belanda waktu itu. Ini koin sudah mengalami oksidasi ya, jadi ini kemungkinan AUSF aja nilainya. Nah, dikasih skor XF detail surface highlight. XF itu artinya extra fine ya, dengan catatan surface highlight itu artinya dasarnya itu banyak sekali baret
Ini juga UNC ya, 1/20. Yang saya tadi bilang sangat disayangkan bagian belakangnya ini ada baret. NGC kasih UNC tapi details dengan catatan surface highlight, padahal bagian depannya itu bagus banget. Ini juga kelas AU lah ya, kita perhatiin gambarnya. Bagian belakangnya juga nggak terlalu, cetakannya udah mulai aus ya, singanya sama bintik-bintiknya itu juga sudah mulai aus. Oke, ini teknik foto ya. Jadi ini teknik foto melawan cahaya. Melawan cahaya kita foto. Jadi koin itu kelihatan kayak matte ya, matte finish. Bukan kayak metal ya. Jadi kayak metal matte gitu. Ya, dengan teknik begitu detail koinnya itu kelihatan jelas sekali. Ya, ini teknik foto melawan cahaya. Nah, ini juga sama, cuman ini lampunya pakai lampu yang sangat terang dan lawan cahaya itu pas betul ke sinar terangnya, makanya detail koinnya itu kelihatan jelas banget. Walaupun ini koin bukan UNC ya, tapi kita lihat dia punya detail itu semua kelihatan dengan sangat jelas. Jadi gradasi warnanya itu membuat koin itu kelihatan kayak 3 dimensinya dapat gitu loh ya. Ini teknik pakai lensa makro dan kamera DSLR. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 1854. Ini adalah contoh 1/20 gulden tahun 1854 dengan kondisi sangat bagus UNC. Ya, tapi ini adalah coin proof, bukan MS ya, ini coin proof. Kita lihat coin proof ya, itu bagian singa dan mahkotanya itu dia lebih, warnanya beda dengan dasarnya, dia lebih mengkilap dan ada kilau-kilaunya. Jadi proof itu yang membedakan dia proof sama MS itu di situ. Sama sebenarnya bagian dasarnya kalau kita mainkan itu kelihatan kayak kaca, dia ada pantulannya kayak kaca, itulah disebut dengan coin proof. Nah, ini kita zoom dengan detailnya itu benar-benar bagus sekali. Ya, masih kelihatan sangat jelas. Ini skor tertinggi yang pernah saya grading ya, dapat BF 65 cameo, ada cameo-nya lagi, hebat. Untuk koin kuno itu kalau ada cameo itu sudah termasuk hebat sekali, karena sangat sulit untuk mendapatkan ada cameo di belakang untuk koin setua gitu. Kalau koin modern biasanya semua rata-rata ultra cameo itu biasa, tapi untuk koin tahun 1854 dan sekecil ini, diameter cuma 12,5 mm bisa cameo, hebat. Ini koin 1854 tapi MS ya, min state bukan proof. Kita lihat singanya sama dasarnya itu warnanya hampir sama ya. Bagian belakang juga masih bagus, baretnya cuma sedikit halus ya. Ini masuk MS. Kita lihat skornya dapat MS 62. Sebenarnya untuk 1/20 gulden 1854 yang min state ya, itu kayaknya ada 1 keping aja di NGC Sensus-nya. Ini lebih langka dari proofnya belasan keping, tapi min state-nya sepertinya cuma ada sekeping di NGC. Menurut saya ini lebih langka dari proof ya, sangat jarang kita lihat itu untuk yang MS untuk 1854. Nah, ini 1/20 gulden 1854 ini juga proof ya. Perhatikan bagian singa sama mahkotanya, dia agak putih ya, dia agak putih dengan dasarnya itu agak ada perbedaan warna ya. Itulah yang membedakan dia proof sama MS. Ini juga koin termasuk UNC dan koin yang sangat bagus sekali. Nah, ini dikasih skor PF 62. Hebatnya lagi dapat cameo lagi ya. Jadi 2 keping itu, satu kalau tadi 65 ya, ini 62, masing-masing ada cameo-nya. Artinya kilaunya masih bagus.
Kalau Ultra Cameo kalau nggak salah di NGC Sensus cuma ada sekeping itu. Dan skornya juga paling tinggi 65 kalau nggak salah, 65 atau 66. Nanti cek lagi di bagian halaman depan. Ya. Nah, koin-koin PF inilah yang bisa mencapai sampai 50 juta. Ya, karena proof itu di lelang internasional itu pernah laku sampai 50 juta. Ya, jadi koin ini awalnya tidak begitu populer, tapi begitu orang sadar bahwa kuantitinya sedikit dan sangat sulit untuk mendapatkan yang bagus, harganya di-shoot sampai 50 juta rupiah, itu sekitar 3.400 US dollar ya. Jadi kalau Anda mempunyai koin ini dengan kondisi yang UNC atau bagus, ya dipastikan harganya sudah mahal sekali. Nah, ini PF65 tanpa cameo. Ya, jadi 120 gulden 184 PF65 karena gara cameo, karena kelihatan koinnya sudah oksidasi parah ya. Tapi oksidasi tidak mempengaruhi nilai, cuma mempengaruhi di bagian cameo-nya sama ultra cameo-nya. Ya, jadi ini mempunyai skor PF65. Ini 120 gulden 184 PF64 cameo ya, jadi ada cameo-nya. Ya, kelihatan ya kalau kita lihat itu singanya sama mahkotanya agak putih. Ya, dasarnya agak gelap, ya itu menunjukkan dia itu adalah coin proof. Ini yang tertinggi ya, 120 gulden 154 PF65 ultra cameo, cuman ada sekeping di Sensus dan sepertinya tertinggi ya. Kita lihat itu kilau putihnya itu sampai putih tuh kelihatan. Singanya sama pokoknya kelihatan putih, sama dasarnya itu kelihatan agak hitam ya, masih jadi kilau dasarnya itu masih seperti kaca pasti, itu baru dia dapat ultra cameo ya. Semoga video ini bisa membantu ya mendapatkan ilmu tentang 120 gulden ini, koin terkecil di kelas Nederland Indies. Koin ini pernah beredar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Ya, jadi kita jangan anggap koin kecil, tapi harganya nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Ya, ini sudah jadi rebutan kolektor. Kalau Anda mempunyai atau mendapatkan koin ini, ya sadarlah bahwa koin ini sudah tidak murah lagi. Kita bicara yang koin UNC ke atas ya. Kalau untuk koin 145 yang MS ke bawah, yang SMAU ya mungkin masih lumayan banyak dan harganya mungkin sudah sekitar 500.000 sekeping lah untuk yang 145 kelas AU ke bawah ya. Selamat menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.